Perkenalkan, saya Cantika Rosalinda dengan NIM 28920505029, Prodi Manajemen Mata Kuliah Analis Laporan Keuangan, dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SEMAK. Pada video kali ini, saya membuat tugas UAS semester 5, materi tentang analisis common size. Pengertian analisis common size. Analisis common size merupakan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada di neraca, common base-nya adalah total aktiva. Hal ini artinya total aktiva dianggap 100%, sementara itu pada laporan laba rugi yang dianggap 100% adalah penjualan neto atau penjualan bersih. Nah, menurut Hanafi dan Halim, analisis common size ialah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva untuk neraca. Nah, menurut Sawir, analisis vertikal atau common size statement adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu. Laporan laba rugi dengan jumlah tertentu dari laporan laba rugi. Misalnya, proporsi persediaan terhadap jumlah aktiva lancar, proporsi aktiva lancar terhadap jumlah aktiva, proporsi harga pokok terhadap total pendapatan dan hasil usaha. Laporan keuangan dalam persentase per komponen common size menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya. Penyajian dalam bentuk analisis common size mempermudah untuk melakukan analisis laporan keuangan dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam neraca dan laporan laba rugi. Prosedur dalam analisis common size disebut sebagai analisis vertikal karena melakukan evaluasi akun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Analisis laporan keuangan common size berguna dalam memahami pembentuk internal laporan keuangan. Laporan laba rugi common size dapat memberikan perspektif yang lebih baik untuk mengevaluasi upaya pemangkasan biaya. Pengecualian berlaku untuk pajak penghasilan yang terkait dengan laba sebelum pajak, bukan penjualan. Penyajian dalam bentuk common size akan mempermudah pembaca laporan keuangan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada neraca. Suatu neraca yang disusun dalam persentase per komponen common size statement dapat memberikan informasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komposisi investasi atau aktiva. Suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tak lancar. Yang kedua, struktural modal atau komposisi aktiva. Nah, struktur modal dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Dalam analisis common size, suatu pos dinyatakan sebagai persentase dari kelompok atau jumlah total pos-pos sejenis lainnya. Selanjutnya, rumus analisis common size. Menurut Harahap, metode untuk merubah jumlah-jumlah rupiah dalam suatu laporan keuangan menjadi persentase-persentase tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Nyatakan total aktiva, total pasiva, serta total penjualan neto masing-masing dengan 100%. Nah, hitunglah rasio dari masing-masing unsur laporan keuangan dengan totalnya dengan cara membagi jumlah rupiah masing-masing unsur laporan keuangan itu dengan totalnya. Nah, yang pertama itu rumusnya laporan neraca. Pada laporan neraca akan menghitung aktiva dan pasiva. Rumusnya yaitu A aktiva. Aktiva sama dengan komponen aktiva dibagi total aktiva dikali 100%. Yang B pasiva. Liabilitas sama dengan komponen liabilitas dibagi total liabilitas dikali 100%. Nah, ekuitas sama dengan
komponen ekuitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Nah, yang kedua, laporan laba rugi. Sedangkan pada laporan laba rugi akan menggunakan rumus elemen laba rugi sama dengan komponen laba rugi dibagi pendapatan dikali 100%. Nah, selanjutnya evaluasi terhadap common size statement. Laporan dengan persentase per komponen menunjukkan persentase dari total aktiva yang telah diinvestasikan dalam masing-masing jenis aktiva. Dengan mempelajari laporan dalam persentase ini dan memperbandingkannya dengan rata-rata industri sebagai keseluruhan dari perusahaan yang sejenis, melebihi batas-batas yang umum berlaku atau over investment, atau justru berikutnya kita dapat mengambil kebijaksanaan yang perlu agar investasi kita dalam suatu aktiva tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Nah, laporan dengan cara ini juga menunjukkan distribusi daripada hutang dan modal, jadi menunjukkan sumber-sumber dari mana dana yang diinvestasikan dalam aktiva tersebut. Nah, studi tentang ini akan menunjukkan sampai seberapa jauh perusahaan menggunakan kemampuannya untuk memperoleh kredit dari pihak luar. Karena dari itu juga dapat diduga atau diketahui berapa besarnya margin of safety yang dimiliki oleh para kreditor. Laporan dengan persentase per komponen dalam hubungannya dengan laporan laba rugi menunjukkan jumlah atau persentase dari penjualan neto atau net sales yang diserap tiap-tiap individu biaya dan persentase yang masih tersedia untuk income. Oleh karena itu, common size percentage analysis banyak digunakan oleh perusahaan dalam hubungannya dengan income statement. Karena adanya hubungan yang erat antara penjualan, harga pokok dan biaya operasi, sedang untuk neraca tidak banyak digunakan. Nah, dalam laporan presentasi per komponen atau common size statement, semua komponen atau pos dihitung presentasenya dari jumlah totalnya. Tetapi untuk lebih meningkat atau menaikkan mutu atau kualitas data, maka masing-masing pos atau komponen tersebut tidak hanya dihitung persentase dari jumlah totalnya, tetapi juga dihitung persentase masing-masing komponen terhadap subtotalnya. Misalnya komponen aktiva lancar dihubungkan atau ditentukan persentasenya terhadap jumlah aktiva lancar, komponen hutang lancar terhadap jumlah hutang lancar, dan sebagainya. Selanjutnya, hubungan analisis common size dengan kinerja keuangan perusahaan. Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur dan membandingkan kinerja suatu perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui finansial dari hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. Tingkat kesehatan perusahaan dapat diketahui dengan melakukan evaluasi atau analisis laporan keuangan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui presentasi dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Interpretasi atas analisis laporan keuangan perusahaan sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, meskipun kepentingan mereka masing-masing berbeda dan mempunyai tujuan tersendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.